Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Sofiana dari kelas Sistem Informasi B. Maaf ini salah, Sistem Informasi C. Dan NIM saya 230200166. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial pembuatan metode clustering menggunakan Keymenes. Langsung saja, apa sih Keymenes? Ya, adalah algoritma clustering berbasis partisi yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi sejumlah kelompok atau cluster, atau berdasarkan kedekatan nilai. Dan untuk tujuan utama dari Keymenes adalah meminimalkan jarak antara setiap titik data dengan pusat cluster atau centroid. Jadi semakin dekat data ke centroidnya, semakin besar kemungkinan data tersebut menjadi anggota cluster tersebut. Dan Keymenes itu bekerja dengan menentukan jumlah cluster K terlebih dahulu, lalu menentukan posisi centroid awal secara acak. Jadi setiap data dihitung jaraknya terhadap semua centroid menggunakan jarak Euclidean. Kemudian setiap data diklasifikasikan ke cluster dengan centroid terdekat. Setelah itu, centroid diperbarui sebagai rata-rata posisi data dalam cluster. Dan untuk proses diulang hingga posisi centroid stabil atau converge. Untuk yang pertama, konsep dasar Keymenes. Yang pertama, jadi konsep dasarnya ada 6. Yang pertama, menentukan jumlah cluster atau K. Dan yang kedua, menentukan centroid atau titik pusat awal untuk tiap cluster. Untuk yang ketiga, menghitung jarak setiap data ke setiap centroid. Untuk yang keempat, menempatkan data ke cluster dengan jarak terdekat. Dan yang kelima, menghitung centroid baru dari data yang ada di setiap cluster itu. Dan yang terakhir, ulangi langkah 3-5 hingga posisi centroid tidak berubah lagi atau converge. Untuk yang kedua, kelebihan dari Keymenes. Yang pertama, yaitu kelebihannya ada 3. Dan untuk yang pertama, mudah diimplementasikan dan efisien untuk dataset yang besar. Dan yang kedua, hasil cepat converge. Yang ketiga, cocok untuk data numerik dan terdistribusi linier. Untuk yang terakhir, untuk yang C, kekurangan dari Keymenes. Jadi untuk kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, harus menentukan jumlah cluster di awal. Yang kedua, sensitif terhadap data outlier dan inisialisasi centroid awal. Dan yang terakhir, hanya efektif untuk bentuk cluster yang dibuat. Untuk selanjutnya, ini ada rumus-rumus tertentu, dan rumus ini sudah saya praktekkan di bagian Excel-nya. Jadi saya jelaskan di bagian Excel-nya saja. Selanjutnya, ini di bagian Excel-nya, untuk data ini, data yang nanti saya akan masukkan ke rapid manner. Dan ini untuk cluster 1, cluster 2, cluster 3. Dan ini untuk durasi olahraganya, untuk langkah harian, kalori terbakar, ini ada 7, 6. Untuk kalori terbakar ada 155 dan seterusnya. Jadi untuk hasil dari semua data yang sudah saya olah ini, untuk rata-ratanya ini ada di paling bawah ini. C1 ada 16, ada 15, C2, C3 ada 3, ada 22. Dan untuk
data yang ini untuk bagian warna yang biru itu C1 dan warna hijau itu C2 dan yang terakhir warna krem atau kekuningan ini ini C3. Jadi di jarak C1 itu kita kurangi atau kita jumlah di klaster yang ini. Jadi yang ini hasil pensinkronan atau hasil yang sudah sinkron dari data yang di atas ini. Jadi yang dimasukkan di rapid manner ini adalah untuk data yang paling awal ini. Langsung saja untuk selanjutnya kita masuk di rapid manner. Untuk yang pertama kita masukkan data yang sudah kita nama file saya Ida ini, kita next saja. Kita next langsung, ini sudah benar, kita next lagi. Kita namai Ida Sofia. Jadi ini hasil dari data saya yang dari Excel tadi. Untuk selanjutnya kita masuk di desain. Untuk yang pertama kita masuk di jadi kita masuk di Read Excel. Kita klik di sini bagian Read Excel, kita cari, kita masukkan, langsung kita drag di bagian desainnya. Kita masukkan data yang sudah ada, kita next saja. Dan untuk selanjutnya kita masukkan lagi bagian image-nya. Untuk image yang awal ini kita drag lagi. Untuk bagian K-nya ini kita ganti dengan angka 3. Sudah. Kita tarik di bagian Read Excel ke clustering image. Setelah itu kita tarik di bagian clustering image-nya ke bagian rest-nya. Jadi begini tutorialnya ketika di Read Manner, kita tinggal run saja. Nah, ini hasil dari data yang sudah saya input ke aplikasi Read Manner-nya itu dan sudah saya desain. Jadi seperti ini kurang lebihnya tutorial atau video saya ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.